kertas dulu. Kalau ini kubus tanah. Ya, ada kubus tanah. Ini kita jadikan gambar 2 dimensi saja. Ini 2 dimensi. Kecepatan air masuk arah Z namanya VZ. Kecepatan air masuk arah X namanya Vx. Ini kubus ya. Coba logika sajalah, jangan kita belajar di sipil dulu. Kita logika sajalah. Logika kita bagaimana? Siapa saja lah. Ya, hanya belajar logika dulu. Nanti kita belajar orang sipilnya nanti. Sinta dia. Logika saja ya, nggak ada salah benar loh. Kalau menurut Anda kecepatan aliran keluarnya sama nggak dengan kecepatan aliran masuk? Misalnya kecepatan VZ-nya 10 misalnya ya 10 meter per detik misalnya 10 meter per detik misalnya. Ini juga kayaknya misalnya 15 meter per detik. Kecepatan aliran keluarnya berapa? Sama nggak dengan kecepatan aliran masuknya? Coba. Sama, Pak. Hah? Sama, Pak. Sama ya. Itu betul, itu logika kita. Tapi orang sipil nggak mau yang itu, ya. Kata orang sipil ini, ya di gambar ini Anda lihat, nggak sama katanya. Kecepatan alir keluar dengan kecepatan aliran masuk pasti nggak sama. Logika kita yang masih awam, nanti kita belajar teknik masih sama kata kita. Keluarnya Vx plus dVx per dx kali dx. Arah Z-nya Vz sama dengan dVz per dz plus dz. Jadi nggak sama. Kecepatan air masuk dengan air keluar tidak sama. Kata orang ahli geoteknik ya. Oke, coba kita lihat dulu nanti. Kita lihat dulu. Ini kerjaan orang geoteknik yang memang gitu. Coba. Nah, coba sekarang Bapak tanya lagi. Kalau masuknya debitnya ya. Debitnya 10 liter per detik. Arah X. Keluarnya berapa? Sama apa enggak? Hah? Coba Cinta. Kalau debitnya tadi kan kecepatannya enggak sama katanya. Debitnya gimana? Sama enggak debitnya? Debitnya masuknya arah X ini 10 liter per detik. Keluarnya berapa? Mungkin sama enggak? Beda, Pak. Beda. Oke, tuh. Itu saya memang kelihatannya sepele, tapi belajar konsepnya ini ya. Harusnya sama, ya. Kecepatan yang enggak sama kan? Kalau enggak sama itu namanya korupsi. Masuknya 10 liter, keluarnya 9 liter, ada yang korupsi di tengah-tengah itu 1 liter ya. Kayak anggaran di pemerintah itu biasa tuh. Dikirim di pusat 10 juta sampai ke daerah tinggal 7 juta lagi. Harusnya sama. Kita bisa belajar dari air ini supaya jangan korupsi ya. Masuknya 10, keluarnya harus 10. Kalau keluarnya 11 ada yang nambah di tengah jalannya. Debitnya sama. Jadi debit masuk harus sama dengan debit keluar. Tapi kecepatan aliran masuk tidak sama dengan kecepatan aliran keluar. Inilah kerjaan orang sipil. Kita lihat dulu ya. Tapi logikanya kan harusnya kecepatannya sama. Karena luas penampangnya sama. Debitnya sama. Tapi orang sipil lagi itu kerjaannya. Kita lihat dulu. Kita cek benar nggak pernyataan ini. Pernyataan ini benar nggak? Oke. Ini debit air masuk. Q sama dengan A kali V. Rumus Darcy ya. Luas penampang arah X, arah horizontal. Luas penampangnya adalah dz kali 1. Ini yang penampang arah X. Nah, ya. Sedang luas penampang arah Z dx kali 1. Ini tampang atas bawah ini ya. Oke, nih. Jadi luas penampang arah X dz kali 1 dan luas penampang arah Z AZ sama dengan dx kali 1. Maka debit air yang masuk adalah Vx kali dz plus Vz kali dx. Q masuk. Sedangkan Q keluar harus sama dengan rumusnya sama ya. Rumusnya rumus Darcy juga. Oke. Nih. Nah, coba ditambah ini kurangnya. Kalau ya, nanti diingat ini kurang ini. Kurang dz-nya ini ya. Ini kurang dz-nya ada. Dx Vx plus dx itu kecepatan kali dz di sini ya. Kurang dz-nya. Di sini sudah cukup ada dx. Lupa diketik mungkin dz-nya di sini ya. Oke, ya, nih. Ini Q masuk, ini Q keluar. Oke.
Q masuk dan Q keluar itu tidak sama ya. Nih, coba kita lihat. Mungkin nggak sama. Kalau Bapak sederhanakan lagi ini persamaannya Bapak selesaikan di sini. X kali DZ plus DZ kali DX sama dengan X kali DZ plus D plus DZ kali DX plus D apa tadi? X per dpx per dx kali dx plus kali dz plus dpz per dz dikali dz dikali dx. Coba kita lihat ini persamaan. Jadi ini harus sama dengan 2. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Supaya ini 1 sama dengan 2. Mungkin nggak 1 sama dengan 2? Nah, kita lihat di sini. Ya. Oke. Coba kita misalkan. Ini kalau kita masukkan kan ini kan ini aja ya. Ini X dan Z ada. Kan? Coba kita mungkinkan saja dulu. Kemungkinan. Persamaan itu kan nggak mungkin sama. Tapi kita lihat kemungkinannya. Coba. Namanya kemungkinan ya. Rio Agustinus. Nah, Iya, Pak. mungkin nggak Vx dan Vz-nya sama dengan 0? Supaya persamaan ini betul. Hah? Mungkin nggak? Vx atau Vz-nya sama dengan 0? Mungkin bisa saja. Bisa saja. Oke, bagus. Tuh, kita tinggalkan dulu ya. Oke. Ada yang lain nggak? Berpendapat lain nggak? Bisa saja kata Rio tuh. Belum tentu salah ya, belum tentu juga betul ya. Oke. Coba. Wensen. Mungkin nggak Vx dengan Vz-nya sama dengan 0? Gimana? Bisa juga ya. Oke. Nah, kita tinggalkan. Cukup 2 saja ya, wakil aja ya. Oke. Vx sama dengan Vz sama dengan 0 misalnya. Kalau Vx sama dengan 0 atau Vz sama dengan 0, apa resikonya apa? Berarti tidak ada aliran di sini. Hah? Tidak ada aliran di sini. Sedangkan kita ini mau mempelajari tentang aliran di dalam tanah ini. Ya. Kalau Vx sama dengan Vz sama dengan 0 sudah nggak usah kita pelajari, kita nggak bisa mempelajari karena tidak ada aliran. Oke ya. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Vx dengan Vz itu sama dengan 0, tidak mungkin. Oke. Alternatif lain. Mungkin nggak dz atau dx-nya sama dengan 0? Coba. Kita minta Nicholas Jason. Nicholas gimana? Ada orangnya nggak Nicholas ini? Hah? Gimana? Mungkin nggak dx atau dz-nya sama dengan 0? Vx sama Vz nggak mungkin ya. Kalau ini Vx Vz sama dengan 0 berarti tidak ada aliran di situ. Kecepatannya 0 berarti kan tidak ada aliran. Iya, Pak. Oke, Nicholas gimana? Dx atau dz-nya sama dengan 0 mungkin nggak? Jangan lama-lama. Mungkin ya, Pak. Gimana? Mungkin apa enggak? Mungkin, Pak. Hah? Udah tinggalkan saja. Anu sajalah. Delia Nuralivia. Gimana? Mungkin nggak dx dan dz-nya 0? Kalau Vx Vz tidak mungkin 0. Gimana? Mungkin, Pak. Hah? Mungkin. Agak keras sedikit. Bapak nggak dengar itu. Apa? Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Mungkin. Oke, bagus. Betul itu ya. Kita tanya dengan siapa ini? Nisrina. Mungkin nggak dx sama dengan dz sama dengan 0? Kata Delia mungkin. Betul kata Delia. Menurut Anda gimana? Mungkin nggak?
Ini Sirina. Cuman ada jawab mungkin apa tidak aja. Nggak ditanya macam-macam kok ya. Mungkin nggak? Jangan lama-lama. Ya. Hah? Oh, baterai. Ya dulu. Kenapa baterai begini? Ini kenapa? Hah? Oh, pantes. Oke, ya sudah. Itu, nah, oke ya, pantes. Oke, gimana? Nah, bisa ya, oke. Enggak, saya jawab. Reza, gimana menurut kamu Reza? Mungkin enggak DZ tadi DZ sama dengan 0? Hah? Ada enggak? Mungkin, Pak. Mungkin, oke. Nah, sudah dua cukup. Oke, kita bahas kalau memang itu mungkin. Kalau mungkin DX sama dengan Z, berarti benda ini enggak ada. Kubus ini enggak ada, DX-nya enggak ada, DZ-nya enggak ada. Itu kan? Sengaja Bapak tuh supaya Anda belajar kritis, belajar memahami teori gitu loh. Kalau DX-nya 0, DZ-nya 0, berarti benda ini enggak ada. Tanahnya enggak ada. Ya kita kan mau mempelajari air di dalam tanah. Kalau tanahnya enggak ada, ngapain kita belajar fluida saja kan? Jadi tidak mungkin ya. Oke. Ini DX DZ kan tidak mungkin 0. Kalau DX DZ 0 berarti tanah ini enggak ada. Enggak ada aliran air di dalam tanah. Oke, sudah. Tuh. Kalau DX DZ tidak mungkin sama dengan 0, berarti yang mungkin 0 adalah ini. Nah, dVx per dx, dpz per dz ini yang mungkin 0 cuma hanya ini. Oke? Ini yang mungkin 0 karena dx tidak mungkin 0, vz tidak mungkin 0, yang mungkin 0 itu hanya ini. Oke? Kita belajar lagi ke hukum Darcy, tetap hukum Darcy kuncinya adalah ini. PK kali I, nih. Untuk arah X sama karena dia apa tuh? Karena dia isotropis. Jadi Kx sama dengan Kz sama dengan K. Kita teruskan lagi ya. Nah, nanti kita jadi persamaannya ini. DH kuadrat per DX kuadrat sama dengan D kuadrat H per DZ kuadrat sama dengan 0. Tuh ya. Nih. Inilah dikatakan persamaan Laplace. Persamaan Laplace itu inilah. Ini persamaan Laplace. Nah, sudah. Misalnya, misal kembali dulu kita ke SMA. Ya. Ini untuk ada lebih memahami tentang teori dulu. Ya. Kalau kita kembali dulu ke SMA. Garis lurus, nah. Terus jajar, garis lurus, garis jajar ini. Kalau salah, satu ini jajar, ini pertanyaannya satu ini jajar. Dan ini, wah ini juga jajar. Tiga. Terus. Terus. Yang masih mau cek dulu ada. 5. Nah, juga tegak lurus. Oke. Kita kembali dulu ke SMA ya. Coba kita kembali ke SMA. Ingat dulu anggaplah ada di kelas Anda ada di kelas 3 SMA ya. Anggaplah Pak Indra guru matematik. Oke. Sarli U5. Ada nggak Sarli U5 nih? Nggak ada orangnya apa? Ada, Pak. Ada. Nah, satu itu pernyataan satu itu betul apa salah? Satu itu garis jajar. Betul apa salah? SMA, enggak ada SMA ini, bukan belum kuliah belum. Betul nggak kira menurut Anda? Apa betul apa salah? Hah? Kelihatan nggak itu satu itu?
kelihatan Pak. Salah Pak. Salah, oke. Yang dua? Yang dua betul apa salah? Yang dua betul. Yang Mungkin. dua tuh garis jajar. Betul Gimana? Pak mungkin. Nggak usah lama-lama. Krisnadi saja. Krisnadi gimana? Yang dua itu betul apa salah? Betul, Pak. SMA-nya. Hah? Betul, Pak. Betul, oke. Saya minta Rizky Oktariansyah. Yang tiga itu betul apa salah? Yang tiga ya, Pak. Ya, SMA lah ini. Garis pertengahan tegak lurus. Betul apa salah? Salah, Pak. Yang tiga. Yang tiga. Ini yang tiga. Ini yang tiga. Ini ada tandanya. Ada tanda. Ada tandanya. Betul nggak? Garis tegak lurus. Nah, kita mau tanggal kita masalah. Betul nggak? Betul apa salah? Perpotongan tegak lurus itu. Coba, jangan lama-lama. Benar, Pak. Benar. Benar, oke. Yang empat gimana? Betul apa salah? Saya minta Raffi. Betul nggak salah yang empat berpotongan tegak lurus? Yang empat. Raffi Aditya. Apa dulu nggak pernah SMA? Ini kan pelajaran SMA ini, matematika SMA. Nah, tinggalkan, sudah nggak usah lama-lama. Abdan, betul nggak nomor 4 itu? Pernyataan nomor 4 itu? Benar, Pak. Benar. Salah, Pak. Salah, oke. Betul, Pak. Nah, sekarang nomor 5. Yang 5 itu gimana? Betul apa salah? Berpotongan tegak lurus itu yang nomor 5. Saya minta yang anu lah, yang agak cepat dikit lah. Kita cari yang agak anu lah. Yang jawabnya agak anu lah. Cinta. Nah, yang nomor 5 itu gimana, Cinta? Betul apa salah? Menurut Anda lah. Ini sudah pelajaran kuliah, ini bukan SMA lagi itu. Betul apa salah itu? Cinta dia. Yang nomor 5 itu lah. Garisnya lengkung itu, berpotongan tegak lurus katanya. Betul apa salah? Betul Pak. Kalau ada SMA, kalau anak SMA misalnya, betul apa salah? Cinta gimana? Salah. Salah. Kalau ada SMA salah. Oke, betul. Jawabannya betul. Kalau di SMA itu pasti disalahkan guru, ya, pasti disalahkan. Oke, ya. Oke. Oke, coba kita lihat. Mana dia ngapu dagaraan. Nah, coba kita lihat persamaan Laplace-nya apa? Nih. Kata orang matematik, persamaan Laplace ini adalah persamaan Laplace ini ya. Dalam matematik adalah persamaan garis yang merupakan susunan garis-garis lengkung. Perhatikan, susunan garis-garis lengkung yang saling berpotongan tegak lurus. Nih. Jadi menurut Laplace betul itu nomor 5 tuh. Tapi menurut kita SMA salah, ya. Tapi kalau menurut Laplace itu betul. Enggak usah kita buktikan, bukan tugas kita itu, biar orang matematik aja membuktikannya ya. Nih. Persamaan ini tidak lain adalah persamaan Laplace, tidak lain adalah susunan garis-garis lengkung yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, oke. Jadi kalau gambar nomor 5 itu berdasarkan persamaan Laplace itu betul. Tapi kalau berdasarkan pelajaran kita di SMA itu salah. Oke. Nah, sekarang kita sudah kuliah ya, kita ikuti persamaan Laplace. Oke. Pada aliran air di dalam tanah, kita tahu bahwa garis aliran dan garis ekipotensial itu selalu berpotongan tegak lurus. Ya kebetulan yang kita gambar tadi ininya lurus, misalnya. Karena bentuknya lurus ya. Kebetulan kita punya pipa yang begini, pipanya pipa isi tanah sini. Kalau kita isi tanah, maka aliran itu sesuai dengan ukuran pipa ini. Nah,
Garis eksponensial itu kan begini, bukan. Sudah ada ketentuan bahwa garis aliran selalu berpotongan tegak lurus dengan garis eksponensial. Ini garis eksponensial, garis eksponensial, eksponensial. Ini garis aliran, garis aliran. Karena aliran yang di dalam tanah, garis aliran selalu berpotongan tegak lurus dengan garis eksponensial. Nah, kebetulan garisnya lengkung. Nah, kita gunakan persamaan Laplace ini. Kata Laplace bahwa persamaan Laplace itu tidak lain adalah susunan garis-garis lengkung yang saling berpotongan tegak lurus. Oke. Nah, itu saja yang mau Bapak jelaskan ya. Oke. Pada aliran ini dalam tanah, maka persamaan Laplace ini kita gunakan sebagai susunan partikel-partikel aliran air dan garis ekuipotensial. Nah, susunan garis-garis aliran dan garis-garis ekuipotensial tersebut dikatakan flow net. Ya. Jadi garis-garis aliran dan garis-garis ekuipotensial susunannya itu dikatakan flow net. Jadi flow net itu apa? Susunan garis-garis aliran dan garis-garis ekuipotensial yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, di sini gambarnya gini, ya, misalnya ini garis aliran pertama. Nah, ini garis aliran kedua. Antara garis aliran pertama dan kedua itu disebut alur aliran. Ya. Ini garis aliran ketiga. Oke. Nah, kita ambil jaraknya yang sama ya. Oke. Sedangkan kalau kita namakan ini garis satu ketiga itu adalah garis ekuipotensial tertinggi. Ini garis ekuipotensial nomor 2. Ini yang terendahnya di sini. Jarak antara garis ekuipotensial 1, 2, dan 3 itu sama kita ambil, dikatakan delta H. Jadi Bapak tulis di sini dikatakan ini delta H. Ya. Kita kasih warna lain. Warnanya kita kasih warna lain, oke? Kita kasih warna yang biru. Ini garis ekuipotensial warna biru. Ini adalah garis ekuipotensial. Ekuipotensial misalnya. Ekuipotensial. Ini adalah garis aliran. Garis aliran. Ini jaraknya 1, 2, 3. Ini kita ambil bebas. 0, 1, 1 jangan 0 dan 1, 1, 2, 3. Ini dikatakan delta H. Ini dikatakan alur aliran. Alur aliran. Kita ambil delta H-nya sama. Alur aliran juga kita ambil sama nih. Alur aliran. Oke, ya. Di sini kita ambil bahwa alur alirannya A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4. Sedangkan delta H-nya L1 sama dengan L2 sama dengan L3 sama dengan L4. Jadi alur alirannya kita ambil A, beda potensialnya H1 dan delta H-nya sama dengan L. Oke. Nah, jadi delta H-nya tadi H1 min H2, H2 min H3 dan seterusnya itu delta H namanya ya. Oke, ini delta H. Oke. Nah, kalau kita pilih garis ini kita pilih sedemikian rupa ya, kita pilih sedemikian rupa. Jangan dicari di air nggak ada itu ya, nggak ada itu ya. Nah, kita lihat berapa debit masing-masing melalui alur alirannya harus sama. Q melalui ini sama, ini Q ini sama. Jadi kalau ini bisa debitnya melalui 1, 2, Q 1, 2 itu harus sama dengan Q 2, 3, sama dengan Q 3, 4, harus sama. Jadi kalau harus satu alur alirannya harus sama. Oke.
Agar pemilihan ini maka kita bisa menentukan rumusnya. Rumus umumnya Q sama dengan A kali K kali I atau A kali V ya. A kali V sama dengan K kali I, hukum Darcy ya. Kalau diambil lebarnya 1 meter, tegak lurus bidang gambar kita ambil 1, berarti luas penampangnya adalah A. Ya. A ya. Kita katakan A, ini kan A, kita katakan ini kan A. Kita ambil di sini adalah A. Ini A. Nah, jadi A luas penampangnya sama dengan A kali 1 sama dengan A. Jadi ukurasinya adalah V sama dengan K kali I. Dan Q sama dengan V kali A. Atau A kali V. A kali V sama dengan A kali K kali I. Jadi debitnya adalah A kali K kali I. Kalau kita ambil tegak lurus bidang gambar 1, maka luas penampang yang dialiri air adalah A kecil, A. Maka Q sama dengan A1, K kali I1 sama dengan A2 kali K kali I2, dan seterusnya. Sama. Sedangkan gradien hidroliknya adalah I sama H1 min A2 sama dengan H2 min H3 sama dengan delta H per L. L-nya kan sama. L1 atau L2, L3-nya kan sama. Jadi delta H per L. Itu ya I-nya. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke rumus ini, rumus Q sama dengan K kali I ini tadi, kita masukkan ke rumus ini, maka kita akan mendapat ini. A kali K kali delta H per L1 sama dengan A2 K kali delta H per L2 sama terus. Atau di sini ada A1 per L1, A2 per L2, A3 per L3. Ini masih menjadi masalah. Ya. Ada 2 parameter yang belum pasti ya, parameter bebas ini ya, A dan L. Tapi perbandingannya sama. Karena L-nya sama, A-nya sama. Tapi A tidak sama dengan L-nya. Kata Forshamer, ini Forshamer, ahli geoteknik juga dulu. Kenapa tidak disederhanakan saja? Ini bisa disederhanakan saja. Jangan kita ambil A dan L. Jadi kita ambil begini maksudnya. Ya, kita ambil jangan A dan L. Nih, ya, kita ambil. Ke sini kita ambil A, ke sini juga kita ambil A. Jadi bukan A dan L. Jadi itu nanti akan bukan A per L tapi A per A. Nih ya. Nih. Oke. Ini kita ambil A semua ya. Jadi nah rumusnya delta Q sama dengan A per A1 per A1 kali K kali delta H. Jadi rumusnya jadi begini. Kalau kita gunakan Fronet berdasarkan saran Forshamer ini, delta Q sama dengan K kali H. K kali H. Ini rumusnya lebih sederhana lagi ya. Nih, oke ya. Inilah rumusnya per satu alur aliran. Ya kalau alur A-nya 10 ya dikalikan 10. Kalau alur alirannya jadi ada 20 ya kalikan 20. Besar alur aliran kita yang menentukannya. Kita yang menentukan. Terserah kita mau besar atau mau kecil, terserah kita. Oke. Oke. Bagaimana cara menggambar Fronet? Secara tidak lain dari secara coba-coba. Harus sering latihan, lihat contoh-contoh Fronet, kita coba latihan. Kita tutup, coba kita latihan ya. Bisa juga dengan cara analitis. Nanti mungkin sudah ada software ya. Ada software sekarang, sudah banyak software geoteknik, sudah banyak ya. Tapi kalau sebelum Anda belajar software, Anda bagusnya tahu teorinya. Supaya kalau salah Anda langsung bisa koreksi. Bahaya kalau Anda belajar software hanya sebagai operator. Anda tidak bisa koreksi. Bapak ambil contoh lah. Supaya Anda tidak ingat nanti. Jangan hanya sebagai operator. Ambil contoh saja. Baik dari geoteknik maupun di mana saja. Kalau Anda sebagai operator, bahaya. Ya. Ini misalnya kita ambil struktur. Ini. Kolom. Ini ada beban. Ini ada beban.
ini P1, ini P2, ini P3, ini P4. Anak kan satunya 10. Ini juga 10 lah, masa 10. 10. Ini momennya yang kuliah jam ini. Ini kita bilang perhatikan berat-berat sendiri batang. Hanya beban saja. Sebentar. Ini. Ini plus, ini plus, ini. Oke, tahu-tahu setelah itu ada software keluar gambarnya begini. Nah. Tapi di sini plus. Ini ada yang sama kalau kita tahu teori tentang tentang analisis ini pasti salah ya. Kenapa salahnya di mana nih kira-kira? Salahnya waktu ada input data, ini kan waktu ada input ini kan harus memang ada tulis. P1 itu ada tulis ini. P1 ada masukkan di dalam program adalah min 10. P2 min 10. P3 min 10. Maka arahnya ke bawah. P4 Anda lupa tulis minnya 10. Ini kan sudah ada bangun sesuai momen ini ada komposisinya belum selesai proyek ini sudah dibuat ya. Itu contohnya karena kita sebagai operator saja. Tapi itulah perlunya kita tahu basicnya ya. Kalau kita tahu basicnya, nanti walaupun ada softwarenya, Anda lihat kalau ada perbedaan tidak sesuai dengan teori, Anda langsung tahu ya. Itu contohnya, contoh saja ya. Oke. Cara menggambar proyek pertama coba-coba. Bisa cara analitis, bisa cara membuat model di laboratorium, cara analisa listrik, analogi listrik ya bisa. Ini contoh planet, ini contoh. Garis-garisnya kita tentukan. Coba ini contoh planet ya. Contoh planet. Ini ada tulang air, tulang air ya. Kita kasih warna air. Nah. Ini ada tanah yang tidak tembus air. Ada tanah yang tidak tembus air, tidak air. Untuk menggambar planet minimal 4 garis harus kita ketahui. Minimal 4 garis harus kita ketahui. Oke, coba kita cek dulu. Cek dulu dengan Oke.
Mana kok nggak aktif ini? Kameranya kok pada mati semua ini? Mana mati semua ini? Kameranya Bu Yulida ini mati semua ini. Coba dihidupin dulu kameranya. Coba dihidupin dulu, kameranya dihidupin dulu ya. Mahasiswa. Oke, coba saya panggil dulu ya. Kalau nggak hidup, kameranya berarti kayak anggap nggak hadir ya. Satria, udah yuk. Satria. Berapa H di titik A? Coba Satria, H di titik A itu berapa? H. Iya, Pak. Kita sudah. H-nya berapa? Coba disuruh hidupin kameranya anu. H-nya berapa? Bisa lihat nggak di gambar itu? Hah? Bisa lihat, Pak. Bentar, Pak. Berapa H-nya? Jangan 10, kita ambil plus 4 aja, 4 meter aja. Tadi kan sudah saya ajarkan banyak konsep-konsep tadi. H-nya berapa itu? Coba. Kalau enggak kita ganti sajalah. Raffi H-nya berapa? Potensial titik A itu berapa? Tadi kan sudah saya cek tadi. Waktu kita ini tadi. Sengaja saya tadi suruh ini tadi. Waktu kita belajar yang ini tadi. Apa tuh? Nih. Itu gunanya kenapa Bapak di sini tadi agak ngotot sini. Nih. A1 konsepnya akan masuk ke situ ya. Baru kita belajar di sini tadi, ya. Coba saya ulang lagi. Raffi, H1 berapa? Hah? Kalau ini 00, ini 10 berapa? H1. Hah? Gimana? Enggak ada. Raffi, coba bisa lihat nggak ini? Iya, Pak. Berapa H1? Kalau ini kita bidang 00 tinggi mukanya 4, berapa H1? Tadi kan sudah tadi. Hah? Baru belum setengah jam kita jelaskan itu tadi. Hah? Kalau nggak ada bisa jawab, sudah saya tinggal sampai sini aja kuliahnya. Sudah, nggak usah ngapain saya berbuih-buih mulut saya. Kalau Anda nggak bisa jawab, sudah kuliahnya sampai sini. Nanti saya laporkan dengan Bu Yuna sama Bu Awi ya. Berapa H1? Kalau ini 00, ini 4 meter di sini tingginya. Berapa H1? Hah? Atau siapa saja yang bisa jawab? Berapa? Nih, Bapak gambarkan di sini ya. Nih. Ini plus 4. Ini 00. Ini 1A. Ini 1. Ini 1B. A1A. Ini sudah ini. A1. A1B. Nah, kalau tidak bisa jawab, sudah kuliahnya sampai sini saja. Ya. Tinggal saya laporkan saja lah dengan Bu Ratna Dewi, dengan Bu Lida ya. Nah, Palembang begitu kondisinya. Coba. Raffi, gimana? H1A itu berapa? 4, Pak. Berapa? Raffi berapa? H1? H1A berapa? 4 bukan, Pak? Hah? Berapa? 4. 4 meter, oke. H1? Udah ganti.
Lama gini nggak usah. Mana lagi uangnya nih? Fitria, H1 berapa? Fitria Putri, Ya, Pak. H1 itu berapa? Itu sudah Bapak tulis, berapa H1? Oh, maaf, Pak. Gambarnya kepotong, Pak. Nggak masuk ke kamera yang bagian H1. Oh, kepotong ya? Iya. Coba pindahkan dulu kameranya sedikit. Nah, coba pindahkan dulu kameranya sedikit. Sedikit baik. Nah. Nah, itu kelihatan nggak? Iya, Pak. Baru kelihatan. H1. Tadi kan sudah Bapak tanya ini. H1 Empat, berapa? Pak. Hah? 4. Oh, oke, H1B 4 juga, Pak. sama kan? Iya. Itu garis potensial sudah. Jangan ini terus yang ditanya kacau kita ya. Tadi kan sudah Bapak ditanya tadi. Nih Bapak kembali ke sini. Berapa? Jadi aduh, ngajar anak Palembang gawatnya nih. Berapa HA? Kalau ini kita katakan 00. Ini kita katakan 00, ini 4 juga, ini 4 kita katakan di sini ya, kita terapkan di sini. Bukan di sini lagi kita katakan hapus ya. Kita terapkan di produk ini. Bapak mau tanya. HA berapa ini? AB sama dengan berapa? AB sama dengan berapa? Dan A sama dengan berapa? Coba saya mau tanya. Kalau nggak bisa jawab, cuma baik itu teriak-teriak. Delia, HA berapa itu? Sama dengan yang tadi kan? HA-nya berapa? Hah? Itu yang Bapak tulis depan tulis HA berapa? Tinggi potensial titik A berapa? Udah, tinggalkan. Kembali Fitria lagi. Fitria, alhamdulillah ini bisa. Fitria berapa itu? HA itu berapa? 0, Pak. H titik A. 0 ya? Potensial itu apa? Coba kita kembali ke sini lagi. Belum kita tinggalkan kelas ini. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Di sini kita ambil lagi. Tadi kita balik lagi sebentar ya. Coba perhatikan ya. Ini sama dengan ngajar apa anak ke Palembang ini? Ini. H adalah jarak vertikal muka air di titik tersebut ke bidang referensi, bidang datum. Nih, ya. Makanya ini 4, ini juga 4, ini 4. Nah. Atau belum jelas, tolong ditanya kalau belum jelas ya. Jangan sama dengan ngajar anak SD. Udah kuliah kita ini ya. Berapa? HA berapa? Tinggi potensial di titik A. 4, Pak. 4. Titik B? 4 juga, Pak. Artinya apa? Garis AB adalah garis potensial tertinggi yang tingginya adalah 4. Sekarang D. Ini D, titik D itu di sini. Berapa? HD. 4 juga, Pak. Hah? HD. 0,5. Kita masih berarti masih belum. Tapi Anda berani menjawab, kenapa Pak? Berarti masih belum nyambung. Bapak jelaskan tadi. Tinggi potensial itu adalah tinggi muka air di titik tersebut. Tinggi muka air di titik D berapa?
Di D itu 0,5 Pak. Tinggi muka airnya berapa? Kalau ngukur gunung dari mana diukur? Katakan 5.000 meter itu dari mana? Dari permukaan. Dari permukaan apa? Permukaan Sungai Musi. Permukaan laut. Laut. Itulah bidang referensinya bukan laut ya. Bukan kota Palembang panjangnya. Nah itu kan bidang referensi itu. Berapa yang lebih lanjut dari titik? Dari bidang referensi. Hah? Ya nol lah. Ya Pak. Nol lah. Tinggi airnya nol. Kecuali kalau Anda ambil ini perlu dijelaskan ini kelihatannya kalau Anda ambil bidang nol-nolnya di sini, ya ada. Tapi yang nol-nolnya ada di sini. Berasa gitu lah ya. Paham Pak. Maka H D sama dengan 0,5. Tapi kalau Anda ambil yang ini, yang bidang nol-nolnya ini, HD sama dengan 0. Menjelaskan itu ada berliku-liku anak Palembang ini, ya. Jelas ya? HD sama dengan 0. HE berapa? 0. Berarti garis DE adalah garis potensial terendah. Potensialnya sama dengan 0. Nih, ya. Ini adalah tertinggi, jadi kita sudah punya 2 garis sekarang. 2 garis. Oke, kita kasih saja di sini. Ini garis potensial terendah, tinggi. Ini potensialnya 0, ini 4. Sedangkan garis aliran kita buat sendiri. Ini garis alirannya. Garis aliran kita kasih warna hitam dah, kasih warna hitam. Ini garis aliran. Garis aliran pertama ini yang ini garis aliran pertama ini ya. BCD itu garis aliran pertama. Baru kita buat garis-garis yang potensialnya. Ini coba sekali lagi ya. Ini garis potensialnya. Ini nggak mungkin sekali lagi ini ya. Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini 10 digambar ini 10 ya. Kita tambahkan saja supaya sama dulu. Nos 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan 12. Jadi kita buat tuh berapa sajalah terserah kamu buat berapa. Ada potensial drop kita 12. Jadi ini seolah-olah ini bertahan, Jadi seolah-olah ini kita bagi 12 nih. Ini kita bagi 12. Bagi 12 nih. Ini masing-masing adalah delta H. Delta H. Kita bagi 12. Baru kita buat garis alirannya.
garis aliran pertama, ini garis aliran kedua, kira-kira ini kan kita buat asumsi, kita nggak bisa sambil jadi, namun sambil lihat ini. Garis aliran ketiga, garis aliran keempat, ini garis aliran pertama, ini garis aliran kedua, tiga, empat. Nah, kelima ini. Jadi kita punya 12 potensial drop. Delta H kan 12. Delta H kita sama dengan ND kita 12. ND itu sama dengan potensial drop itu sama dengan 12. Tapi delta H sama dengan H per ND. Sedangkan alur-aliran kita ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, mana ini? 4. Salah. Satu, dua, tiga, empat. 5 nggak cukup ya. Jadi kita katakan aliran satu, aliran kedua, garis aliran ketiga, garis aliran keempat. 5 nggak cukup. Jadi NF kita menunjukkan 4, berapa? 4,8 nggak tahu. Jadi kita punya di sini ada 12 garis aliran, otomatis potensial drop kita ada 12. Oke. Jadi garis potensial kita ada 12, jadi potensial drop kita ada 12. Jadi garis DE adalah garis ke potensial terendah, di mana potensialnya adalah 0. Sedangkan garis AB adalah garis ke potensial tertinggi, potensialnya adalah 4. Oke. Debit berapa debit? Jadi potensial drop itu ada delta H sama dengan H per ND. Kalau H kita 4, ND kita berapa? Bisa dicari di sini ya. ND-nya 12, berarti delta H kita 0,33 meter. Debit melalui satu aliran sudah kita anukan tadi adalah Q sama dengan K kali delta H. Yang sudah kita jelaskan tadi di sini tadi ya. Tentang flow net tadi, teori di depan tadi ya. Nih. Di sini, nih. Mana Q tadi? Nih. Q sama dengan delta Q sama dengan K kali delta H. Oke, nih. Kita balik lagi ke sini. Delta Q sama dengan K kali delta H. Untuk satu alur aliran ini ya. Sedang untuk seluruh alur aliran maka dikalikan dengan NF. Nah, dikalikan dengan NF. Maka Q total besar kita jadikan Q besar, Q total nih. Q adalah K kali delta H atau Q besar, ini kita ganti dengan Q besar. Q besar nih. Q besar sama dengan NF kali K kali delta H. Nah, dari gambar itu kan kita bisa tahu. Hanya 4 meter, delta H-nya tahu. Jadi Q total per meter panjang bangunan adalah NF kali K kali H kali delta H. Biasa ditulis, boleh mau H kali K kali NF per ND boleh. Tuh. Misal contoh, hanya 4 meter sama dengan itu. K tanah adalah ini. Nah, dalam meter ini ya harus dilihat ya kalau kita satuannya meter jadikan meter ini ya. Nah, dan mega normal flow net ND-nya 12, NF-nya 4,3. Maka debit total melalui bawah turap itu adalah apa? Q total sama dengan NF kali K kali H kali ND. Tinggal dihitung aja berapa. Itu. Nah, kegunaan lain dari flow net ini macam-macam. Nah,
Bisa juga untuk menghitung tekanan eufori di sembarang titik bisa dihitung ya, tekanan eufori. Kita bisa menghitung tekanan eufori di sembarang titik. Asal klonetnya sudah jadi. Oke. Di sini kita ambil contoh. Ini sudah diambil contoh adalah, coba lihat di sini tadi ya, di gambar klonet kita titik P. Berapa tinggi tekanan eufori di titik P? Oke. Kira-kira titik P itu di mana? Nah, kira-kira titik P itu di sini. Di sini kira-kira titik P. Nah, kira-kira di sini. Kita lihat. Dari sini ada di potensial nomor berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lewat 10 kenapa? Oke. N bukan ND. ND jumlah total. Kata-kata ada di NA. NA nomor 9,8. Sedangkan H itu sama dengan rumusnya kan begini. Kalau kita pakai ND, H sama dengan rumusnya kan begini. Delta H kali ND. Nah di sini kita katakan delta H kali NA. Nah tahu H itu tahu. H ini H sama dengan delta H kali ND. Jadi AP sama dengan 9,8 dikali delta H. H per ND. Nah, sama dengan 9,8 dikali 83, berapa? 3,27 ya kan? (0,33) delta H dikali 0,334 HP. Oke. Nah, jam berapa ini? Oke. Dapat HP-nya, tinggal kita teruskanlah. Nggak usah repot-repot kita anak ini sama baik ini. Oke. HP-nya dapat, mana di tadi. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan ya. Maaf, Pak, mau ini lagi mastiin aja, Pak. Kalau untuk yang jarak dari permukaan tadi kan yang di soal itu kan untuk yang A sama B kan 4, Pak. Ya. Kalau untuk D itu 0,5 kan, Pak? Bukan 0. Bidang 00-nya kan di muka air. Kan H itu kan jarak di muka air tersebut ke bidang datum. Jelas? Iya, Pak. Ini Bapak ambil contoh yang real saja lah. Ya. Bapak ambil contoh yang real lah supaya barangkali yang bagus kalau ada tanya itu lah mau. Nih. Bapak ambil contoh yang real saja. Ini pantai. Ini laut. Ini 00 kita. Terus ada gunung di sini. Diukur dari mana? Kecil dong. Ini kapan ini? Ini tinggi gunung itu akan 5.000 meter. Kalau kan sini. Terus sini ada gunung juga. Ini ada gunung di dalam laut. Di dalam laut, karena gunungnya warna merah. Di dalam lautnya ada gunung juga. Ini gunungnya. Berapa tinggi gunung sini? Diukur dari bidang 00. 0, Pak, kan menyentuh 00. Nah, 0, Pak, kan menyentuh 00. 0 kan diukur dari bidang 00, tinggi gunung itu 0. Walaupun sebenarnya tingginya ada kalau diukur dari kaki gunungnya. Ya. Jelas itu kira-kira itu jawabannya. Jelas ya? Ya, Pak. Berarti yang di sama itu 0,5 ya, Pak? Apa? 0. Saya jelaskan lagi lah. Aduh.
Bapak tulis saya ya, kalau bila perlu ditulis. Tulis lagi, tulis. Itu sama dengan titik potensial. Potensial. Itu sama dengan jarak vertikal titik tersebut ke bidang jantung. Bukan jarak vertikal, muka air di titik tersebut ke bidang jantung. Jadi hal itu sama dengan jarak vertikal muka air di titik tersebut ke bidang jantung. B, muka airnya berapa? Berapa muka airnya? Muka airnya itu juga ini loh. 0. Berapa muka airnya? 0, Pak. 0. Berapa bidang referensinya? 0. Jadi hanya 0. Jarak vertikal dari 0 ke 0 ya 0. Jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau nggak jelas tanya ya. Ya, silakan. Nggak tahu kita menghitungkan dari bidang acuan. Yang mana? Titik C. Potensialnya. Itulah kita buat garis-garis itu. Nanti ketahuan sendiri potensialnya ini. 6. Coba kita lihat 6. Berapa potensial di titik C? Atau berapa, karena kita menggambarkan berapa muka air di titik C. Berapa tinggi muka air di titik C? Ini. Kalau sudah jadi ini, tinggal kita hitung aja. C sama dengan ambil H5 dulu. Ini H5 dulu. Sama dengan 5 kali, berarti NA ini sama dengan 5. NA sama dengan 5. Berarti H5 sama dengan 5 dikali 0,33. AC sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 0,33. Ini kira-kira. Ini kira-kira HC ini. Ya. Tinggi muka air HC ini kira-kira. Alat-alat kita bisa tahu ini HC. Tapi kita ngambilnya dari gambar ini. Bukan dari gambar ini. Dari pronet. Ya. Ini kira-kira HC-nya. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Silakan. H sama NA kali delta H. Oke ya. Nah, lagi. Oke. Nah, ini potensial di titik P tadi. Nah. Jadi potensial titik P sama dengan ini. Sedangkan HW sama dengan rumusnya tadi kan ini. Rumus Bernoulli tadi kan ini. H sama dengan Z plus HW. Hanya sudah dapat. Kenapa hanya ini H? P jadi sudah dapat HP. Sama dengan berapa tadi? 3,27. 0,27. Berarti HWP sama dengan HP min Z sama dengan 3,27 min 7,1. Karena Z-nya min. Z itu min. Tinggi tempat itu min. Dan kan 0 sama dengan ini. Ini berapa tinggi ini? Tinggi ini misalnya tinggi ini anggapnya
2000. Berapa? Elevasi kaki gunung. Kan min 2000. Ada min 2000. Jadi HW sama dengan ini sama dengan 10,37 meter. Tinggi tekanan air pori di titik P sama dengan 10,37 meter. Berapa tekanan air porinya? Ya. Itulah kenapa Bapak lebih senang menggunakan satuan ton meter. Jarang Bapak mau menggunakan satuan LBS itu ya. Kalau LBS pound per square feet atau kilonewton itu tidak bisa Anda gunakan berat jenis itu satu, tidak bisa ya. Harus konversikan lagi. Nah, kalau begitu kan langsung berat jenis airnya sama dengan 1. Dapat tekanan air porinya 10,37 ton per meter kuadrat. Oke, dah. Ya. Saya berapa sih tekanan air pori ini? Di titik sini, nah, titik ini berapa? Tekanan titik kiri. Nah, ini kita katakan di sini, ini satu titik R. Ini misalnya jaraknya dari bidang datum itu adalah 2,5. Ini 4,5. Ini bisa kita cari ya, ini bisa kita cari. Kedua, H2 sama dengan AR sama dengan HQ. Sama dengan 2 kali delta H. Sama dengan 2 kali 0,33 sama dengan 0,66. Tuh. Misalnya ini ZR. Misalnya ZR sama dengan min 3. ZQ sama dengan min 6. Maka AWR sama dengan ditambah 3. AWQ sama dengan 0,6 ditambah 6. Yang membedakan karena yang berbeda adalah ini elevasi tinggi tempatnya potensialnya sama. Ada yang tinggi potensialnya sama. Tapi tinggi elevasinya berbeda. Maka tekanan air porinya berbeda. Ada tidak ada. Jadi membuat perbedaannya itu adalah Q dan R. Q dan R itu adalah tinggi elevasinya yang berbeda. Tuh, sekarang selain dari bisa mencari tekanan air pori, kegunaan lain dari planet ini kita bisa membuat tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis langsung bisa, gampang sebenarnya tekanan hidrostatis bisa. Tapi kalau sudah ada planet lebih gampang lagi. Apa gunanya? Banyak sekali gunanya ini. Kalau kita masukkan sesuatu pada kedalaman tertentu, terutama di laut, tekanannya kan sangat besar. Nah, di kiri kanannya kan sangat besar. Apakah material, jangan-jangan material kita bisa pecah, ya? Ini contohnya. Jadi juga bisa menghitung tekanan rembesan. Apa tekanan rembesan itu? Tekanan akibat adanya aliran air itu namanya tekanan rembesan. Ya. Kita lihat di sini, kita ambil prisma atau kubus ukuran A kali 1. Jika lurus bidang gambar kita ambil 1. Selisih potensial antara hulu dan hilir adalah delta H. Jadi H2 min H1. Itu adalah delta H. Sedangkan tekanan rembesan adalah P. Sekarang H2 min H1
kali gamma W kali luasnya kali A kali 1. Luas penampangnya adalah A kali 1 luas penampangnya kan, persatuan luas. Maka dapat P sama dengan delta H kali A kali gamma W. Jadi P tidak lain adalah gaya rembesan yang bekerja dalam satuan volume. Jadi A kali A, volumenya ini A kali 1 jadi A kuadrat. Jadi tekanan rembesan D, gaya rembesan bekerja pada satuan volume. Ini salah, ini D, ini salah ketik ini D ya. Ini D salah ketik ini D. D adalah gaya rembesan. Oh, P ini P benar-benar P. Ini tekanan rembesannya D. Jadi D sama dengan P per V. Nah, dapat D sama dengan A delta H kali A kali gamma W per A kuadrat. Atau kalau kita teruskan lagi, kita nanti akan D sama dengan I. Nah, ini rumus sederhananya. Ini yang penting. Berarti tekanan rembesan itu tidak lain sama dengan gradien hidrolik di tanah tersebut. Oke. Kita turunkan lagi ya. Nih. Kita lihat bagaimana. Ini kalau kita punya tanah, kata terjadi, daerah yang paling rawan terjadi bahaya piping itu daerah tanah D, di belakang bawah penggunaan bendung. Ini D, ini tingginya D, ini setengah D. Ini yang rawan. Jadi bahaya piping. Ada gaya tanah besar di bawah dan ada beratnya. Ini beratnya. Berat ini. Coba kita lihat. Dari atas ada berat tanah ini, ya. Sedang dari bawah ada tekanan rembesan akibat adanya aliran air. Coba kita lihat. Sedangkan W aksen sama dengan W per D. Nah, W-nya sendiri itu dikatakan W. Ada bendungan. Ini dikatakan dam. Ini sekarang yang sedang akal di Salagas Rojo, bendungan. Bendungan itu fungsinya adalah untuk menaikkan muka air dan disimpan. Sedangkan bendung adalah untuk menaikkan muka air untuk dialirkan. Biasanya bendung itu buatnya dari tanah. Bendungan itu dari tanah. Kalau bendung itu yang ini bendungan, yang bendungan. Hanya begini saluran irigasinya. Kita lihat di mana rawannya. Daerah rawannya di sini. Nah, daerah rawannya di sini. D di setengah D. Ini aliran air ini, nah, aliran itu akan begini. Nah, ini ada W. Ada W. Kalau D sudah sama dengan W, maka W aksennya sama dengan 0. Kalau W sama dengan 0, akan terjadilah bahaya piping namanya. Ya. Terjadilah stabilitas terhadap bahaya piping. Tanah di belakang turap itu sudah tidak punya daya dukung sama sekali. Atau di belakang bendung itu sudah tidak punya daya dukung sama sekali. Itu. Kalau sudah tidak punya daya dukung, ya otomatis bendungnya terdorong ke belakangnya enggak. Karena sudah tidak punya daya dukung sama sekali. Itulah namanya kondisi ini dikatakan quick condition.
Karena berada dalam mendidih. Oke. Akibat apa? Akibat adanya tekanan rembesan. Nih. Oke, ya. Oke, akibat adanya tekanan rembesan. Oke. Kegunaan lain dari Flonet adalah mempelajari stabilitas terhadap payah piping ya. Nih, nah, kita jelaskan di atas tadi. Jadi ukuran yang paling rawan itu kata terjadi adalah D kali setengah D di belakang turap atau di belakang bendung. Oke. Nih ya, kalau di belakang turap ini, coba kita lihat. Ini sudah ada Flonetnya. Coba kita lihat. Nah, kita lihat dulu. Flonet sudah ya. Nih, coba perhatikan ya. Bisa udah bisa. Coba kita lihat mana ini kita ambil yang ini aja lah. Kita ambil di sini saja lah. Ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat ini. Ini dulu kita lihat. Ini ada pada ND nomor 5. Nah, siapa yang kita katakan? Titik ini satu hanya adalah 5 kali 0 H delta H nih ya. Nih ya. Yang sebelah kiri H sebelah kiri kita katakan H1 sama dengan 5 kali delta H. Oke. Dapatnya 3,33 ini ya. Nih. Ini sama 3,33 itu lain adalah A kali delta H sama dengan 5 kali 0,33. Sedangkan yang sebelah kiri kanan ini berapa ini? Jadi dikatakan N-nya 3,2. N-nya sama dengan 3,2. Jadi A sama dengan 3,2 kali 0,33. Berapa dapatnya? 3,2 kali 0,33 dapatnya 1,93. Dapatnya 1,93 ini. Dapatkan 1,93. Ini kan tidak mungkin ya, tidak mungkin ini ya. Dia akan membentuk garis lengkung begini kira-kira ya. Kalau selesaikan semua kita akan dapat garis lengkung begini. Nah, orang sipil nggak mau dia garis lengkung ini, nggak mau apa orang sipil ini. Nah, ini tekanan rembesannya begini. Maka diambil rata-ratanya. Rata-ratanya kira-kira di sini. Rata-ratanya. Ini rata-ratanya kira-kira jatuhnya di di sini aja. Kita ambil di gambar ini saja ya. Ini rata-ratanya di tengah ini, kalau kita tarik ke atas, jatuhnya ada di 3,6 apa 3,7 di sini ya, 3,7. Nih. Kalau kita tarik, ini
Jatuhnya di sini, memotong garis ini adalah di 3,7. Coba kita lihat sini ya. Oh, 3,6. Jadi H12 sama dengan 3,6 kali delta H. Dapat 2,4. Jadi yang rata-ratanya ini ya. Kita ambil yang rata-rata. Jadi gaya dorong ke atas yang efektifnya sama dengan setengah D kali 1 kali H kali 12 kali gamma W. Jadi 3 dikali 2,4, 7,2 ton. Jadi gaya tekanan ke atasnya ada 7,2 ton D-nya. D-nya sama dengan 7,2 ton di sini. Kita hitung berapa berat tanah ini. Coba kita hitung berapa berat tanahnya. Ada nggak dihitung belum berat tanahnya? Kalau diketahui berat volume tanah air 0,9, maka I kritisnya sama dengan 0,9. Kita hitung. H sama dengan 2,4. I kritis sama dengan H per L. L-nya 6. Panjang lintasannya 6. Ke atas sampai ke batas 6. Oke. Atau kita menggunakan I kritis. Nah, kalau kita menggunakan W tadi ini, W aksen tadi kan sudah kita hitung 16,2. Maka seperti faktornya sama dengan W aksen per P sama dengan 16,2 per 7,2. W aksen itu ada beratnya, P itu gaya mendorong ke atas. Dapat 2,25, masih lebih besar dari 2. Jadi konstruksi kita ini masih aman. Kalau kita tinjau dari tekanan rembesan. Kalau kita menggunakan cara I kritis yang kita gunakan, I kritis itu sama dengan gamma aksen. Ya, I kritis itu sama dengan gamma aksen, sama dengan 0,9. Kita cari I rata-rata. Itu tadi kita cari I rata-rata tadi, sudah kita cari tadi di I rata-ratanya dapat ini. Kita ambil yang rata-rata di sini. Dapat kita di 3,2 hanya di 3,6 nih. H12 rata-ratanya 3,6 dapat 2,4 meter. Jadi I-nya sama dengan H per L. Jadi 2,4 dibagi 6, 0,4. Sedangkan seperti faktor adalah I kritis dibagi I rata-rata. I kritisnya 0,9, I rata-rata yang kita hitung itu 0,4. Sama 2,25. Sama dengan 2. Oke, masih lebih besar dari 2. Masih aman. Jadi konstruksi ini aman terhadap bahaya piping. Ya. Oke, nih. Bagaimana kalau tidak aman? Nih. Ini perlu diketahui ini. Nanti teman-teman jadi kepala PU, teman-teman hancur. Ya. Kalau tidak aman, bagaimana? Dia tidak aman itu kan akibat punya W. Nah. Yang D, dari bawah ada D. Nah. Akan D sama dengan W. Maka tidak aman ya. Akibatnya apa? W aksen sama dengan 0. Tidak aman. Satu caranya W akan besar. Caranya bagaimana? Cara yang paling sederhana, di sini ditambah batu-batu. Sambil belakang berdua, kasih batu-batu di sini, batu-batu besar, tumpuk-tumpukan batu di sini. Jadi W-nya bertambah. W-nya di samping W tanah ini karena W batu, yang menekan tanah ini. Makanya kalau di belakang bendung, kalau ada dari kepala PU di belakang bendung ini, banyak batu dan diambil. Mentah-mentah pamannya punya proyek galian C, di belakang bendung itu banyak batu. Jangan diambil. Ini tujuannya untuk mengamankan jangan terjadi bahaya piping. Ya. Jangan terjadi bahaya piping. Teman Belanda memang taruh batu-batunya, taruh untuk pengamanan. Tapi orang Indonesia lain, banyak batu diambil, dia nggak tahu bahaya ini. Ya malu lah. Pengamanan batu itu kan tidak belajar. Kalau nggak bisa lagi, apa cara? Ala bahu bisa perpanjang, ada bahu ya, bisa seperti ini, mau panjang ini boleh, mau ini saja ini kan boleh, yang penting ini panjang, B-nya bisa. Atau kalau sudah bendungannya sudah jadi, bisa begini, perpanjang ini ke depan. Nanti kalau Anda sangat tahu yang Anda bekerja di proyek membangun gedung, sangat tahu kan?
lagi membangun gedung. Bendungan ya, bendung. Dalam membangun bendung ini kira-kira. Ini biasanya tebal lantai ini, biasanya tebal lantai ini 20 cm. Tebal dari lantai rumah ini. Ya. Lantai rumahnya berapa? Sampai 20 cm. Biasanya 20 cm. Ini betul-betulan. Minimal 15 cm. Ini betul-betulan. Biasanya begini, kalau sudah selesai proyek, nggak ada lagi yang dijaga. Tanah di bawah bendung pasti tanah kuat, nggak mungkin dibuat tanah lumpur, nggak mungkin ya, pasti tanahnya kuat. Kalau proyek sudah selesai, orang ada lagi yang cuma air lagi. Jadi tidak mungkin dilintasi dengan mobil lagi. Biasanya di sini ada dibangun di sini. Nih, suara hitam lah, hitam supaya tahu bedanya. Ini ada biasanya ada ini. Ini pun dibuat dari beton betulan. Kayak balok. Dari beton betulan. Mungkin tebalnya nggak tebal ya, tebalnya cuma 20 cm. Nah. Karena bekerja di bendung. Kontraktor nggak ada kita ini ya, ada di kelas. Kontraktor di sini, Pak. Buat apa kita bangun ini, Pak? Toh itu kan kuat, Pak. Nggak mungkin nanti dilindas, Pak. Gimana, Pak? Karena ini kita buang saja, Pak. Kita buang saja, kita buang. Jadi paling nggak jadinya sampai ratusan juta, hanya itu bisa kan ratusan juta. Banyaknya bagi kan. Biasanya yang kontraktor 60%, Bapak 40%. Jangan mau, ini bukan masalah kekuatan. Ini fungsinya bukan masalah kekuatan. Ini bukan masalah strength ya. Ini fungsinya bukan masalah kekuatan kan. Tidak kuat, ini bukan masalah kuat, tidak kuat semua. Ini bukan masalah kuat, tidak kuat ini. Ini masalah bahaya piping kan. Aliran air itu akan begini ya, karena tanah di bawah bumi itu pasti biasanya sudah air. Ini aliran air akan begini. Ini aliran airnya begini. Nah, karena kita tahu di sini tadi daerah rawannya di sini. Nah, tujuan adalah untuk mempanjang L, jadi tujuan adalah memperbesar L. Bisa juga dengan cara ini juga mempanjang L tujuannya. Di alirannya di sini. Nah, tujuannya mempanjang L. Kalau L yang panjang, berarti I-nya kecil. Ya. I sama dengan L. L-nya besar, berarti I-nya kecil. Tujuannya bukan strength-nya yang diperlukan ini. Jadi jangan ada buang ya. Tujuannya untuk memperkecil I agar I-nya kecil. Ini nah, kalau kita menggunakan cara ini, karena yang ini kita gunakannya I ini nah. Nih, I-nya kecil. Jadi I kritis tetap sama dengan gamma aksen. I-nya kecil, otomatis SM-nya besar. Itu tujuannya ya. I kritis sama dengan gamma aksen ya. Gamma aksen 0,9 tuh gamma aksennya sudah bagus sekali tanahnya itu ya. Tanah yang sedang-sedang tuh 0,7, 0,8. Kalau sudah 0,6 sudah termasuk jelek tanahnya ya. Oke, itu. Tuh. Itu tentang aliran fronet pada bendung dan turap. Oke, ya.
Bagaimana kita menggambar planet tidak lain cara coba-coba, trial and error ya. Apalagi ini yang kita gambarkan ini tadi adalah tanah dasarnya adalah tanah kedap air. Ya. Kalau tanah tidak kedap air, lain lagi ceritanya ya. Tapi biasanya, tapi ada saja ya di daerah sungai-sungai itu seringkali di bendung itu tidak kedap air ada ya. Tapi kalau tidak kedap air biasanya dikasih ini. Ini contoh ya, Bapak pernah diajak teman membangun itu. Kebetulan yang sudah teman. Di desa namanya Desa Singapura. Itu adanya kalau kita mau lahan tahu itu dari Pagar Agung belok ke kiri sebelum kita ke belok kiri. Ada Desa Singapura. Di Singapura dia ada bendung. Ya, adanya di atas tanah pasir. Menunggu kereta air. Tadi bendung, kereta bukan bendung, ini sederhana saja. Ini ada, Bapak sarankan ini minimal 2 meter, minimal 2 meter, 4 meter. Itu dikasih beton. Tebalnya 30 cm, ini panjangnya 4 meter. Kalau di sini lapisan pasir, tujuannya jangan air tembus sini. Pada pertanyaan bisa, makanya kan masih sama pasir semua ke bawah. Terus sampai sekarang masih berfungsi, fungsi dengan bagus itu ya. Oke. Jadi masalah aliran air ini sangat rawan ya, bagi tanah sangat rawan ya. Oke. Jadi kalau planet itu cara coba-coba. Oke. Nah di Sumsel ini sebenarnya ada bendungan yang paling besar, yang besar, sangat besar. Nah, kalau Anda baca sekarang lagi heboh adalah bendungan benar apa yang ada di Desa Wadas di Purworejo. Di Palembang ini ada bendungan yang sangat besar. Cuman orang Palembang kurang tertarik masih soal ini biasanya. Ya. Atau kurang informasi yang benar. Yang valid. Ini tingginya 115 meter. Anda bayangkan bendungan itu tingginya berapa lebar ini? Kalau ini 1/2. Ini berarti ini palingnya sudah 230 meter. Ini 230 meter. Ini minimal 20 meter minimal ini. Kalau 1/2 mungkin bisa ini 1/2, 1/3 biasanya. 1/2 belum aman. 1/3 ini berapa? 115, 345. 345. Cepatnya nanti sudah. 345 ini adalah 710 meter, luas kakinya 710 meter. Panjang kakinya 710 meter. Ini ada di Muara II ya. Kalau mahasiswa tertarik silakan, boleh situ ya. Oke. Nah, itu banyak sekali yang bisa dibahas kalau Anda tertarik dengan itu ya. Jadi Flownet itu gambarnya caranya dengan cara coba-coba ya. Dicoba dilihat planet-planet di buku literatur itu banyak sekali di literatur tuh contoh-contoh Flownet. Baru dicoba-coba beberapa petunjuk nih ya. Nanti Anda tuh ada programnya, ada Shift W itu bisa Flownet ya. Saya lihat Shift W ya. Nah, cuman Anda tentukan berapa ND, berapa NF-nya. Ya, tapi jangan asal-asalan menentukannya ya. Nah, bisa sudah ada. Tapi Anda kalau dia salah, ada salah Anda masukkan data, kalau Anda punya teorinya Anda bisa langsung tahu ya.
Tapi kalau tidak punya teori nanti jadi operator Anda ya. Kalau jadi operator lain cerita lah. Ya, tuh. Itu tentang Flownet. Oke. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Yang mau bertanya monggo. Bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Jadi yang pada saat kita gambar Flownet itu untuk menentukan alur aliran sama potensial drop itu kita tentukan sendiri ya, Pak? Atau Trial ya, coba-coba kebiasaan itu ya. Kita trial. Oh ini belum bagus nih. Tapi sekarang sudah ada software, nggak usah bingung lah. Ya, tanya sudah software namanya CW ada. Banyak program geoteknik sekarang. Tinggal Anda tentukan lah, ya berapa yang layaknya berapa. Semakin banyak semakin teliti ya. Oke. Tapi kalau ada yang tidak beres, Anda tahu. Bisa Anda tentukan, ada software-nya sekarang ini ya. Sudah banyak software ya. Nah, tapi walaupun Anda software, Anda tahu apa sih parameter-parameter yang Anda masukkan itu ya. Oke. Potensial drop itu apa? Kalau Anda nggak belajar kan bingung nanti. Oke. Hanya jadi operator, kasihan lah, mana engineering jadi operator ya. Oke. Oke, ada lagi silakan. Kalau membuat manual, ya trial and error. Tidak ada lain caranya hanya trial and error ya. Oke. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Di sini di bawah bendung juga bisa dibuat Flownet ya. Oke. Apalagi sekarang sudah ada program, sudah ada software lebih gampang ya. Nih, kita lihat ya. Ini. Jadi Bapak bukan pertanyaan. Jadi kebetulan pertanyaan ada anak-anak kemarin, anak ayo gitu ya. Dia bertanya. Nah, Bapak menjelaskan tentang ini quick condition ini akibat adanya aliran air ke atas, maka bisa terjadi quick condition. Nih ya. Tapi kalau aliran air itu ke bawah, itu bisa menjadikan namanya penurunan tanah kayak yang dialami di Jakarta. Jakarta itu rata-rata setahun turun antara 15 sampai 20 cm. 25 cm rata-rata per tahun. Akibat apa? Adanya aliran air dari atas ke bawah. Oke, kenapa adanya aliran air dari atas ke bawah? Karena muka air tanah di Jakarta itu sekarang sudah jauh. Kalau zaman dulu tahun 60-an di daerah Tamrin waktu Sarinah baru dibangun, itu muka air tanahnya min 4 meter dari muka jalan, dari muka tanah. Ya. Sekarang sudah min 30-an meter. Kenapa begitu? Karena airnya disedot oleh gedung-gedung pencakar langit yang ada di Tamrin dan Sudirman itu. Kenapa dia menyedot air tanah? Karena pemerintah DKI tidak mampu menyediakan air baku untuk mereka. Karena sumber air bersihnya nggak ada. Lain kalau Jakarta itu ada Sungai Musi, ya gampang lah bisa buat ya. Sana kan nggak ada sungai besar kayak Sungai Musi. Jadi satu-satunya cara mereka menyedot air tanah. Karena air tanahnya kosong, maka setiap musim hujan atau ada air itu akan masuk ke dalam tanah. Adanya air masuk ke dalam tanah maka menimbulkan penurunan muka tanah. Maka sekarang itu bagus sekali program oleh pemerintah DKI itu ya. Sekarang di samping menanggulangi banjir juga menambah cadangan air tanah. Airnya dimasukkan ke dalam tanah dengan cara namanya sumur resapan. Ya, ada yang mengatakan kemarin nggak tahu apa karena dia belum punya yang lu mahasiswa kan. Pak katanya tidak aman, tidak aman dari segi apanya? Konstruksinya tidak aman. Ya Bapak jelaskan ya, jangan Anda termakan oleh hal yang begitu ya. Anda kan orang calon sarjana. Semua resapan itu dimasukkan dalam itu ada beton bukan buat ini. Dan sumur itu tak dalam cuma 3 meter. Dimasukkan ini bulat ini bentuknya bulat.
LRT K350 sampai 400. Kenapa bulat? Coba ya. Ini perlu Bapak jelaskan supaya paling tidak Anda punya wawasan lah. Coba saya mau tanya dulu. Saya tanya Muhammad siapa? Hilman. Anda pernah ke Jogja belum? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Tahu kan ada gerbang-gerbangnya itu? Gerbangnya itu gerbang mau masuk mana itu ada gerbang-gerbangnya. Ada gerbang-gerbang yang bahasa orang itu regol. Ada gerbangnya ini kan? Inilah kira-kira ya. Ini kan dari Batai. Atau kastil-kastil di Eropa itu kan itu dari bata kan? Belum ada beton bertulang itu. Sampai sekarang tidak hancur itu kan? Iya, Pak. Hancur. Pak, istana-istana di Eropa itu kan masih dari bata itu. Kenapa? Nih, ini perlu dikit saya jelaskan bahwa ini pelajaran struktur sebenarnya, tapi ini hanya sekedar wawasan. Ini kan betul-betulan ini. Atau Anda tahu kubah masjid? Siapa saja lah. Tahu nggak kubah masjid? Siapa saya tanya? Jangan-jangan nggak tahu masjid nanti. Muhammad Rizal, tahu nggak kubah masjid? Muhammad Rizal. Tahu Pak? Bentuknya gimana? Rata apa bulat? Setengah lingkaran. Bulat ke atas gitu, Pak. Ya setengah lingkaran ya. Setengah Iya, Pak. lingkaran. Kalau kita ambil setengah lingkaran, jadi kita ambil plak. Kita ambil 2 dimensi saja plak. Kita belajar statika dulu, statika atau mekanika analisa struktur. Kalau Anda kasih beban di sini, maka di sini terjadi apa? Coba kira-kira masih ada. Terjadi apa kalau Anda kasih beban di situ? Apa yang tadi? Yang Anda pernah belajar di analisis lah. Statika aja dulu. Apa? Coba. Apa yang terjadi di situ? Tadi sudah Bapak gambarkan tadi sebenarnya. Pernah Bapak gambarkan tadi. Terjadi momen kan? Ini gimana, nyambung nggak nih? Bapak ngomongnya nyambung nggak? Ya, kalau nggak nyambung, ya Pak, terjadi momen. Terjadi momen. Nah, momen itulah yang akan meruntuhkan bangunan itu. Kenapa dia momen? Karena ada ini. Coba kalau ini kita buat dulu. Anda kasih tidak ada momen di sini. Ini tidak ada momen. Maka dibuat sekali-kali. Ya gayanya. Jadi bangunan yang setengah tidak ada momen. Gayanya kayaknya kan cuma ke bawah langsung ya. Di sini Pak, gayanya itu akan disebarkan sebagai garis singgung pada lingkaran. Ini kira-kira gaya yang kita sekolahkan. Ya kan. Maka di sini jadi momen. Makanya kubah masjid buat kubah masjid sedepan ini, jangan buat kubah masjid sedepan. Sedepan momen di sini. Demikian juga kenapa di sini? Ini padahal rata, tidak ada betul-betul kan? Kenapa? Karena di sini terjadi momen. Gayanya akan disebarkan merupakan sebagai garis singgung pada minyak. Tuh ya. Sedangkan sumur resapan di dekat itu enggak. Kalau ada gaya, apakah gayanya dari gaya dia kan tidak akan terjadi momen, tidak ada alasan bahwa tidak aman, tidak akan begitu. Sedangkan mutunya ada mutu K350. Jalan LRT itu paling tidak K350. Jadi tidak ada alasan mengatakan tidak aman. Biasanya yang mengatakan tidak aman tuh anggota DPR yang nggak ngerti ya. Anda kan belajar kuliah di teknik sipil ya. Paling tidak Anda punya wawasan lah. Kalau bentuknya lingkaran itu tidak terjadi momen di situ. Makanya kenapa gerbang-gerbang kayak di Jogja di mana
itu aman dari dulu sampai sekarang. Kenapa tidak runtuh-runtuh? Dulu orang buat jembatan-jembatan itu kan begitu. Pelengkung-pelengkung itu bata. Tidak ada semennya, tidak ada beton bertulangnya. Kenapa? Karena pada bentuk itu tidak terjadi momen di situ. Yang lebih bahaya itu kan momen. Ya. Momen ada beban tarik, ada momen gaya lentur, maka terjadi tak atau patah. Itulah kira-kira ya. Jadi kemarin ada yang menanyakan, Pak, aman nggak Pak kira-kira itu? Sumur resapan itu? Sangat aman lah. Ya. Pertama, kamu tuh betonnya 350. Kemudian bentuk itunya kan lingkaran. Logika bebannya itu dari mana? Bebannya tidak terjadi momen di situ. Oke. Nah, 350 itu berarti 350 kilo per sentimeter. Nah, kalau per meternya berapa? Kali-kali aja 10. Jadi 3,5 ton per meter. Mungkin gaya apalah yang bekerja 3,5 ton per meter itu. Oke. Itu ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Tuh ya. Itu saya salut betul. Di Palembang sebenarnya sudah boleh dibuat sumur resapan itu ya. Tapi sulit di Palembang nih. Di Palembang ini sulit. Di Palembang ini sama dengan di Penajam Utara. Nah, di Penajam Utara Bapak baca dari siapa tuh ahli geologi itu. Itu di Penajam Utara itu tanah lempungnya sampai 100 meter ke bawah itu. Sama dengan Palembang. Jadi Penajam Utara itu sama dengan Palembang. Palembang nggak sampai 100 meter. Paling-paling yang Bapak tahu 30 meter ada tanah lempungnya. Maka di Palembang saja sudah tidak dapat air tanah. Penajam Utara apalagi? Nggak mungkin kita ketemu air tanah. Paling air payau. Ya bisa, air payau itu bisa. Cuma biayanya kan mahal untuk penjernihannya. Ya. Bukan tidak bisa, air laut pun bisa. Tuh ya. Di Penajam Utara itu tanah lempungnya sampai 100 meter. Dan cenderung lempungnya cenderung ekspansif. Nah, itu bahaya itu kalau ekspansif itu. Kalau dia kena air, mengembang. Tapi dia sulit kena air itu ya. Karena dia hampir kedap air. Jadi kalau di Penajam Utara di tempat calon IKN itu, kalau mau dibangun sumur bor, nggak ada gunanya. Karena tanah lempungnya sampai 100 meter. Itu berdasarkan peta geologi ya, ada ahli geologi ya. Kalau sudah 100 meter itu bukan urusan kita geoteknik, itu sudah urusan geologi ya. Kita geoteknik cuma atas-atasnya aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan ya. Paling enggak jangan ada menyerap apa yang Anda kan orang ilmuwan, calon ilmuwan. Ya. Kenapa dikatakan tidak aman? Kenapa? Oh, kalau bentuknya lengkung, setengah lingkaran, tidak ada momen apanya yang tidak aman. Sedangkan mutu betonnya K350, berarti 350 sudah belajar kan pelajaran beton kan sudah belum bisa itu. Sudah kan? Kalau K350 itu berarti 350 per sentimeter kuadrat. Per sentimeter kuadrat ya. Tekanannya. Kalau per meter kuadrat 3.500. Jadi nggak mungkin lah ada gaya sampai kedalaman 3 meter sampai segitu. Jadi belajar kadang-kadang ya yang nggak punya ilmu tuh banyak ngomong, yang punya ilmu ini kadang-kadang malas ngomong, ini kadang-kadang kacau nih ya. Yang ilmunya sarjana hukum bicara tentang ilmu sipil. Ya jelas nggak nyambung lah ya. Jadi Anda kan seorang ilmuwan sipil. Nah, jadi berbicara itu berdasarkan ilmu Anda ya. Oke, nah itu ya. Jadi dimasukkan air ke dalam tanah itu sangat bagus. Yang pertama, oke lah, mengendali banjir itu oke lah itu gampang lah ya. Tapi yang lebih penting itu adalah memasukkan cadangan air ke dalam tanah supaya air tanahnya bisa naik. Nah. Bapak ingat itu tahun 79 di daerah Pisangan Lama, Bapak itu di tempat kakak itu membuat sumur bor, masih buat dengan tangan itu, cuma 6 meter sudah dapat air. Sekarang katanya 12 meter sudah nggak ketemu air lagi.
Ya. Nah, moga-moga dengan dimasuk banyaknya sumur resapan, muka air tanah Jakarta itu bisa naik, ya. Dan kalau bisa naik, infiltrasi air laut mungkin bisa terkendali. Nah, tuh ya. Oke, ada lagi pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita tutup ya kuliah kita. Udah lewat jam 10 ya, jadilah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada? Tidak? Nggak ada. Minggu depan kita masuk ke tentang bab baru. Nah, tentang frontend sudah. Kita masuk ke bab baru. Minggu depan kita masuk ke aliran air dalam bendungan tanah. Bendungan tanah. Ya, bendungan tanah urugan. Oke, kalau sudah, kita tutup kuliah kita. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.